Oke, kita ketemu lagi di channel Junaidi ID. Jadi di video kali ini seperti biasa saya akan memberikan informasi-informasi yang menarik, termasuk salah satunya informasi tentang laptop terbaru. Jadi kita baru ketemu lagi ya, karena sekitar sebulan lebih saya nggak bikin video karena ya biasalah, karena kita sekarang masih masa pandemi COVID-19. Jadi banyak sekali aktivitas yang tertunda karena keluarga yang banyak juga yang kena COVID, jadi masih isoman. Tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai, sudah kelar, sudah sembuh. Jadi ini sebenarnya kemarin itu kakak ipar saya, Bapak Abi di Kominfo. Jadi dia butuh laptop yang bisa membantu pekerjaannya, tetapi sesekali juga bisa dipakai untuk game. Jadi karena masih masa pandemi, nggak mungkin juga saya cariin di tempat atau di toko. Jadi saya coba cariin di e-commerce dulu. Karena di e-commerce juga kan ada beberapa yang memang menurut saya bagus. Jadi awalnya dia mau ambil Acer Swift, karena Acer Swift ini memang bagus juga dan powerful juga. Tapi menurutku di zaman spesifikasi yang makin murah ini, justru laptop harus hati-hati kita pilih. Karena beberapa pengalaman saya yang namanya merek Taiwan atau China, pasti ada beberapa kekurangan kalau misalnya sudah digunakan sekitar 2 tahun. Memang speknya awalnya bagus, tetapi dipakai sekitar 5 tahun itu ada beberapa trouble. Mungkin teman-teman yang lain punya pendapat lain juga, tapi sebagai seorang yang belajar dan jadi teknisi juga pernah di toko komputer, saya melihat ada beberapa hal yang tidak bisa ditolerir juga. Few minutes later. Setelah kita pilih-pilih, saya cariin, terus saya kasih linknya. Kita ketemu nih sama yang namanya Dell Inspiron 505. Ini udah pakai Ryzen generasi 7 yang setara dengan Core i7. Nanti teman-teman kita tunggu saja dulu barangnya, karena ini lagi dalam perjalanan. Nanti kira-kira harganya itu sekitar berapa ya? Kita kasih tahu di awal atau terakhir nih? Nanti deh, terakhir ya baru kita bicara tentang harga. Jadi tapi tujuannya adalah ketika beli laptop ini kita bisa sesekali juga dipakai untuk main game. Jadi nggak semuanya juga orang itu mau beli laptop gaming, karena kebutuhannya mungkin bisa main game juga. Tapi kan laptop gaming misalnya ROG atau Lenovo Legion atau Acer Nitro misalnya, itu rata-rata laptop gaming tebel, jadi nggak enak dibawa kemana-mana. Kita cari ini laptop yang tetap pada bobot yang di bawah 2,5 kg atau 2 kilo. Itu akan membantu kita ketika ditenteng di tas. Mungkin itu ya teman-teman untuk pembukanya dulu. Untuk lebih jelasnya nanti kita langsung unboxing saja laptopnya seperti apa. Kita lihat bodinya seperti apa, mudah-mudahan memuaskan, dan harganya nanti saya kasih tahu di belakang. Jadi jangan skip dulu video ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, karena dengan teman-teman mensubscribe saya, itu akan membantu channel ini akan terus bertumbuh di Junaidi ID.
Oke teman-teman, jadi paketnya sudah tiba. Kita sebentar, saya backup dulu suaranya. Barangnya sudah tiba dan saya begitu semangat menerima barang. Oke, jadi teman-teman kita lanjutin videonya. Jadi ini adalah laptop Dell Inspiron 5505 yang sudah kita tunggu dan mudah-mudahan bagus. Tadinya awalnya saya pikir tiba tanggal 11 atau tanggal 12, 13, ternyata datang lebih awal. Ini adalah paketnya. Mungkin karena paketnya berisi laptop yang 15,5 inci dan di bubble wrap. Nanti kita lanjutin di unboxing. Kita sekarang langsung unboxing saja biar saya nggak terlalu banyak bacot. Kita langsung unboxing. Oke teman-teman, ini udah ada barangnya dan kita langsung unboxing saja. Ya, kita langsung saja. Itu aja ya. Oke teman-teman, dan ini tasnya. Coba kita lihat dulu tasnya ya teman-teman ya. Oh, ternyata dapat tas ransel guys. Terus guys, ada motif itu dan di sini ada tulisan Dell. Terus resletingnya di sini. Ini bisa buat naruh charger kali di sini. Terus belakangnya lumayan ya, mungkin kalau dibeli ya sekitar 300 atau 250 kali kalau beli ini. Biasanya saya kalau beli laptop pasti beli tas lagi, tapi sepertinya Dell udah ngasih yang ini, jadi kita nggak perlu lagi beli tas baru. Oke, udah ini tasnya. Sekarang kita masuk ke laptop Dell-nya. Ini adalah laptop Dell Inspiron ada logo AMD di sudut kanan. Ini untuk sertifikasi baterai. Dan di samping sini ada bobot. Spesifikasinya di sini. Model Inspiron 505. Terus ini harusnya di sini ada, ini SSD-nya ya 512. Tapi kok di sini tulisannya ada ya? Langsung unitnya guys. Ini klaim garansinya sudah banyak, ada sekitar 200 kota. Dan kita cari bau-bau. Oh iya, jadi ini mungkin sekedar info buat teman-teman yang lain ya. Kalau memang Dell itu menyediakan, ya jadi Dell itu dia menyediakan produknya. Kita baca bareng-bareng ya klaim garansinya ya. Dell memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa produk-produk Dell kecuali produk software pihak ketiga bebas dari kecatatan. Jaminan garansi tidak mencakup kerusakan, modifikasi perangkat keras, kerusakan dan lain-lain. Untuk masa ganti baterai dan adaptor 1 tahun untuk perpanjangan garansi dan menghubungi telepon. Ini kelebihan dari Dell. Jadi kalau ada masalah, kita langsung didatengin sama teknisinya Dell untuk melihat bagaimana kondisi laptop. Dan ini ada bau-bau. Ini ada bau-bau dari berapa ratus kota. Nah, ini ada bau-bau. Oke, sampai Jogja ya, Wonosobo dan lain-lain. Dikasih apa lagi nih? Ini masih seperti buku petunjuk kali ya. Oh, ini buku garansi nih.
Terus kita dikasih apa lagi nih? Oh, charger. Ini chargernya. Kabel charger, dan ini chargernya masih mempertahankan kondisi klasik ya, tapi sekarang makin kecil nih charger nih. Ini tertulis 45 watt, 2-3 jam ya kalau kisaran 45 watt. Oke, dapat apa lagi? Nggak ada. Oke, masih buku Inspiron ini. Oke, ini unitnya, kita singkirin dosnya dulu. Dan ini adalah Dell Inspiron, kita buka dulu. Ternyata memang benar-benar tipis ya guys. Ini adalah laptop dengan ukuran jumbo nih. Tapi kalau saya perhatiin laptop sekarang mirip ya sama dibuat tipis seperti MacBook ya. Coba sebentar saya ambilin MacBook saya. Ini adalah Dell Inspiron dan ini adalah MacBook. Oh, kalau kita bandingin dengan MacBook, ya kalau MacBook kan 13,3 inci ya, ini 15,6 inci. Terus belakangnya ini bukan bandingin spesifikasi ya, kita bandingin bodinya aja ya. Tuh laptop sekarang lama-lama dibuat mirip sama MacBook. Terus depannya oh iya, coba kita lihat apa ini bisa dibuka satu tangan. Oh, ternyata nggak bisa guys, harus dua tangan. Oh iya, dan ini adalah Mac, dan ini adalah Inspiron 5000 yang sudah pakai Ryzen 7 dengan AMD Radeon Full HD. Sini ada spesifikasinya. Coba kita langsung nyalain saja guys. Oh, ternyata di sini ada sensor sidik jari guys. Oh, nyalainnya gimana nih? Oke teman-teman, jadi kita coba telepon sekarang ini. Katanya kalau ada masalah di laptop Dell-nya, nanti kita telepon call centernya. Nanti dari call centernya katanya dicantumin di sini semua kota, ada sekitar 300 kota ini. Nanti teknisinya datang ke lokasi kita dan memeriksa apakah ada memang betul-betul kendala atau enggak. Mungkin sebenarnya ini tidak ada masalah sama sekali ya, cuman saya mau tes aja gitu, penasaran kira-kira bener gak kalau misalnya ada trouble teknisinya langsung datang di sini atau tidak. Sekarang saya coba telepon dulu. Dan nomor teleponnya ini bebas pulsa teman-teman. Jadi saya coba telepon karena di sini tertera juga kota bau-bau. Hubungkan Anda dengan teknis yang tepat. Kami membutuhkan 10-11 angka express service code yang ada di bagian bawah atau bagian samping produk Anda. Berapakah express service code Anda? Anda juga dapat mengatakan tolong ulangi. Mohon maaf, saya tidak begitu memahaminya.
Katakan atau masukkan angka ekspres servis Go Anda. Jika Anda tidak mengetahuinya, tolong Anda katakan bantu saya untuk menemukannya, atau saya tidak memiliki maaf, saya tidak begitu memahaminya. Gunakan tombol telepon Anda untuk memasukkan 10 sampai 11 angka ekspres servis. Jadi banyak langkah-langkah yang harus kita tempuh. Kayak panduan saja yang ada di klaim garansi ini. Kita coba nomor yang lain ya, yang bebas pulsa lagi. Jika Anda mengetahui nomor ekstensi atau nomor identifikasi solusi, tekan tanda pagar. Tapi intinya tidak semudah yang kita bayangkan ya. Kalau kita mau berhubungan lagi sama orang garansi, cuman minimal mungkin menurut saya ketika ada service center sampai di daerah seperti ini mungkin akan memudahkan orang-orang untuk mengklaim garansi. Tapi sebenarnya bukan cuma Dell, HP aja, Hewlett Packard aja sebenarnya sudah buka layanan seperti ini juga. Tapi mudah-mudahan memang kita dipermudah lah sebagai pelanggan. Jadi kalau ada masalah apa-apa, kita bisa langsung menghubungi dan didatengin. Oke teman-teman, jadi setelah saya coba di game GTA Andreas, ini sama aja kok, tetap aja jalan dan gak ada nge-lag juga sama sekali. Enak-enak aja gitu. Main gak ada yang patah-patah. GTA kan ringan aja ya. Ini game Xbox, kita coba game Xbox, apakah game Xbox ada beda sama game GTA tadi. Anjir. Dan ini adalah game PUBG Mobile. Kita tes ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita coba game Valorant dari Riot Games, guys.
Jadi itulah kelebihan dari Dell Inspiron seri 5505 dengan Ryzen prosesornya. Tetapi ada kekurangan juga pasti teman-teman. Setiap produk pasti ada kelebihan dan kekurangan. Bahkan Mac sekalipun, MacBook Pro yang harganya 20 jutaan dan terkenal nggak usah lagi pakai install virus, antivirus dan segala macam. Dia pasti punya kekurangan juga. Dan seperti halnya Dell, pasti dia punya kekurangan. Salah satu kekurangannya dari Dell adalah chargernya. Kalau kita charge itu karena mungkin 45 watt, bukan yang 65 watt chargernya. Jadi dia hanya bisa mencas sekitar kurang lebih 3 jam lah. Kita butuh waktu sekitar 3 jam. Beda misalnya dengan MacBook atau seri Asus ZenBook yang lebih cepat untuk mengisi daya baterai. Apalagi dia masih menggunakan 3 sel bukan 4 sel. Jadi daya tahannya itu pun ketika kita gunakan main game itu gak bisa setahan misalnya ZenBook yang bisa memberikan kita sekitar 8 sampai 10 jam. Jadi jangan jauh-jauh kalau misalnya pakai seri Dell Inspironnya, jangan jauh-jauh dengan colokan dan charger. Mungkin itu. Terus selain itu kekurangan dan dari Dell Inspiron 5505 adalah portnya yang belum type C dan belum langsung charger, karena ada beberapa juga yang punya Lenovo ThinkPad itu langsung di charger sehingga kita bisa langsung masukin ke power bank. Dan selain itu juga belum dengan harga sekitar, ini untuk informasi harga buat teman-teman, jadi harganya sekitar 12.300, 12.799.000 atau 12.800 lah ya. Dengan harga segitu itu kita belum dapat port Thunderbolt Type C. Minimal yang 3 deh, kalau misalnya nggak 4 ya 3. Jadi kalau misalnya, ini pun informasi juga buat teman-teman, jadi yang Thunderbolt ini kita bisa mengcopy, misalnya punya Mac itu dia bisa Thunderbolt, sehingga kalau kita copy data yang sekitar 5 GB dan pakai perangkat SSD pastinya ya, itu dia butuh waktu hanya sekitar 30-an detik, sehingga ini cepet banget buat kita yang mau bekerja sebagai video editor. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah Dell Inspiron 5505 itu masih termasuk worth it, karena mungkin beberapa hal atau teman-teman yang gila dengan spesifikasi gaming, ini katanya ada laptop gaming yang 12 juta sampai 11 juta, atau misalnya kenapa nggak nambah budget aja 3 juta atau sekitar 4 juta, itu sudah bisa langsung dapat laptop gaming. Menurut saya teman-teman, ini pemakaian yang lebih mengarah pada pekerjaan kantor, sehingga dia nggak terlalu menghabiskan waktu sama gaming, sehingga ya udahlah budgetnya ke situ saja. Dan harga 12 juta itu dengan laptop Dell yang terkenal ya, dia sudah terkenal dengan jaminan kualitasnya yang begitu bagus. Saya yakin sekitar 5 tahun masih worth it untuk dipakai. Dan kalaupun kita upgrade beberapa portnya juga atau komponen di dalam motherboardnya, itu sudah memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan teknologi perangkat dan kecepatan perangkat komputer di 2026 atau 5 tahun ke depan. Mungkin itu teman-teman ya. Kalau selebihnya chargernya kurang cepat mengisi dan lain-lain, itu menurutku sudah tertutupi dengan kita dikasih tas yang bagus, kemudian dikasih layar yang bagus dan bezel juga yang tipis, dan laptopnya juga tipis. Itu membuat menurut saya itu memungkinkan laptop tidak membebani kita. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi. Jika kalian punya saran untuk mereview atau meminta petunjuk dari saya, silakan komentar aja di kolom deskripsi. Nanti kita diskusikan kira-kira laptop apa yang jadi rekomendasi. Oke teman-teman, itu aja ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.